Keamanan non-tradisional dapat kita situasikan sebagai bagian dari pengembangan studi keamanan internasional dari disiplin ilmu hubungan internasional yang terjadi di era pasca Perang Dingin atau post-Cold War. Bagi yang belum terlalu memahaminya, Perang Dingin adalah suatu periode pasca Perang Dunia II yang merentang antara tahun 1946 hingga tahun 1990 yang ditandai dengan suatu persaingan geopolitik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan di masa Perang Dingin, studi hubungan internasional maupun agenda keamanan internasional sangat didominasi oleh persaingan geopolitik, agenda-agenda keamanan tradisional yang biasanya melibatkan persaingan antar negara besar dan upaya untuk mencegah perang antar negara besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan eh, perang kalau terjadi perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka itu merupakan perang nuklir atau perang yang melibatkan kekuatan senjata nuklir. Periode pasca Perang Dingin kemudian ditandai dengan suatu eh, perluasan agenda keamanan internasional yang mencakup banyak hal, khususnya berkaitan dengan eh, konflik-konflik internal yang terjadi di negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia II yang merupakan negara-negara pasca kolonial. Periode pasca Perang Dingin ini kemudian juga ditandai dengan eh, pengadopsian paradigma-paradigma yang baru bagi hubungan internasional dan keamanan internasional yang berasal dari ilmu-ilmu sosial lain di luar hubungan internasional seperti sosiologi maupun kajian-kajian linguistik. Sebab hubungan internasional maupun keamanan internasional pasca Perang Dingin itu mengalami suatu kemiskinan paradigmatik sebagai hasil dari dominasi realisme dan liberalisme sepanjang masa Perang Dingin. Kajian realisme tetap mendominasi kajian keamanan, khususnya eh, bagian dari kajian keamanan yang disebut dengan kajian strategis, yang memfokuskan diri pada persaingan kekuatan antar negara besar dan penantangnya maupun antar sesama negara besar, serta dinamika penggunaan kekuatan bersenjata dan implikasinya pada perimbangan kekuatan atau balance of power. Fokus pada balance of power, perimbangan kekuatan antar negara besar, dan penggunaan kekuatan bersenjata ini yang kita sebut dengan keamanan tradisional, dan ini berada di bawah uh, 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 payung riset yang bernama Peace Research, dan khususnya fokusnya adalah pada negatif peace. Nah, negatif peace adalah pencegahan perang lewat penihilan perang antar negara besar. Di bawah Peace Research, negatif peace juga memasukkan pembahasan tentang pembangunan norma internasional atau rejim keamanan yang memungkinkan dicapainya penihilan perang antar negara besar. Ini dapat kita lihat pengejawantahannya pada lembaga seperti NATO yang merupakan fakta pertahanan antar negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang menihilkan perang di antara mereka dan memfasilitasi pertahanan kolektif terhadap musuh bersama. Sementara itu keamanan non-tradisional yang menjadi fokus pembahasan kita di sini ada di cabang lain dari peace research, yaitu positive peace, yang fokuskan pada pemahaman bagaimana individu dan kelompok masyarakat eh, memahami keamanan, bagaimana mereka terdampak oleh ketidakamanan maupun kebijakan keamanan maupun terdampak oleh kebijakan keamanan atau respon negara terhadap ketidakamanannya yang sedianya negara itu merupakan aktor penyedia keamanan. Dalam peace research yang memfokuskan pada positive peace yang kemudian menjadi perhatian keamanan non-tradisional, terdapat ragam paradigma yang digunakan seperti konstruktivisme, postkolonialisme, human security,
Critical Security Studies, Copenhagen School, Post-Structuralism. Paradigma-paradigma ini tidak selalu berada di dalam hubungan internasional sebelumnya. Mereka masuk dari studi linguistik, studi sosiologi, studi antropologi, dan seperti yang saya katakan tadi, lebih memfokuskan pada perhatian tentang bagaimana individu dan kelompok masyarakat memahami keamanan. Pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadi suatu gerakan di dalam studi keamanan internasional yang disebut dengan widening dan deepening. Widening artinya membahas isu-isu lain di luar keamanan tradisional, yaitu di luar agresi militer oleh negara lain, sementara deepening berarti upaya untuk melakukan analisis terhadap makna keamanan selain daripada bebas dari perang. Ya, apakah makna keamanan selain bebas dari perang itu? Misalnya pemenuhan martabat, pemenuhan identitas, kemudian keadilan dari sisi lingkungan hidup, gitu ya. Itu hal-hal yang baru ya, yang merupakan apa namanya, yang entry point-nya ke dalam keamanan internasional sebenarnya sudah cukup lama, tapi kemudian mendapat porsi pembahasan yang lebih besar pasca Perang Dingin. Nah, ada 4 pertanyaan utama di dalam keamanan internasional yang tetap dibawa ke keamanan non-tradisional, yaitu yang pertama adalah keamanan untuk siapa, ya. Whose security atau for security for who. Jadi keamanan untuk siapakah yang kita bicarakan di sini? Apakah itu keamanan individu atau kelompok masyarakat, atau keamanan negara, atau keamanan aktor-aktor lain ya yang berada levelnya global atau internasional. Siapa yang diberikan privilege sebagai aktor atau objek yang ditanyakan keamanannya. Nah, kemudian yang kedua adalah keamanan internal atau keamanan eksternal. Perdebatan keamanan internal versus keamanan eksternal merupakan perdebatan yang cukup abadi dalam keamanan internasional, baik tradisional maupun non-tradisional. Apakah fokus kita akan pada keamanan atau dinamika keamanan di dalam negara, atau dinamika keamanan yang melibatkan dua teritori negara lebih gitu ya. Jadi apakah dinamika keamanan ini yang terjadi di dalam negara atau lintas batas gitu ya. Manakah yang merupakan agenda dari keamanan internasional? Ya, ada yang mengatakan bahwa agenda keamanan internasional itu tidak harus lintas batas, ya. Tetapi bisa juga agenda keamanan internasional itu mencakup dinamika keamanan dan ketidakamanan yang terjadi di dalam negara, ya, atau keamanan internal. Sebab bisa saja dinamika itu internal tetapi membutuhkan perhatian internasional. Atau bisa saja walaupun keamanannya dinamika keamanan internal pada gilirannya akan melibatkan aktor-aktor lain di luar negara tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah keamanan harus diperluas keluar dari batas militer dan penggunaan kekuatan bersenjata? Keamanan tradisional berada pada suatu posisi bahwa isu-isu yang ditekuni di dalam studi keamanan itu sioknya adalah isu-isu yang melibatkan penggunaan kekuatan militer atau penggunaan kekuatan bersenjata saja. Nah, sementara bagi keamanan non-tradisional, isu-isu yang
dijadikan isu keamanan tidak hanya yang melibatkan penggunaan kekuatan militer atau kekuatan bersenjata, tetapi juga eh, isu-isu lain, ya. Ya, misalnya saja cyber security atau keamanan siber. Keamanan siber tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata. Bisa saja kekuatan siber itu dimanfaatkan untuk pertahanan dan diintegrasikan dengan sistem persenjataan. Di situ dia menjadi porsi dari keamanan tradisional. Tetapi ruang siber adalah ruang keseharian dari subjek-subjek atau individu-individu manusia. Sehingga tanpa pengadopsian dalam kekuatan pertahanan sekalipun, dia adalah bagian kritis dari keseharian hidup manusia, dan kebijakan yang diterapkan pada ruang siber akan mempengaruhi kemaslahatan manusia. Isu-isu keamanan non-tradisional dari ruang siber, misalnya saja berkaitan dengan bagaimana pembatasan wewenang atau pembatasan hak-hak sipil dilakukan oleh negara di ruang siber, kemudian bagaimana keamanan data pribadi dari individu-individu di ruang siber itu dipengaruhi oleh aktivitas kriminal maupun eh, wewenang dari negara. Hal-hal tersebut adalah isu-isu yang bisa menjadi pembahasan dalam keamanan non-tradisional, tetapi tidak menjadi pembahasan dari keamanan tradisional. Nah, kemudian eh, pertanyaan yang keempat adalah, akankah keamanan selamanya terasosiasikan dengan ancaman, kebahayaan, dan kedaruratan? Dalam keamanan tradisional, pemikiran tentang ancaman, kebahayaan, dan kedaruratan itu adalah bagian integral dari karakteristik, ya, dari ancaman. Semua isu yang dibicarakan dalam keamanan tradisional mencetuskan suatu kedaruratan, kebahayaan. Apa yang disebut dengan isu keamanan? Isu keamanan adalah isu yang memerlukan respon segera, respon prioritas. Sumber daya prioritas, alokasi sumber daya harus diprioritaskan pada isu tersebut. Eh, jadi eh, semua isu-isu keamanan itu membutuhkan kedaruratan. Eh, pada sisi tertentu, keamanan non-tradisional juga sepakat dengan hal ini. Apa yang harus menjadi isu keamanan? Tentu kita eh, perlu menyadari bahwa tidak semua isu dalam kehidupan manusia bisa jadi isu keamanan, gitu ya. Hanya isu-isu tertentu saja, dan isu-isu tersebut menjadi isu keamanan karena dia mempengaruhi kemaslahatan masyarakat banyak, dan lebih dari itu membutuhkan suatu prioritas dalam penanganannya. Ya, prioritas dalam penanganan. Ada sisi kedaruratan di situ. Ya, meskipun tidak eh, kedaruratan ini tidak mutlak, ya. Dan kedaruratan itu sifatnya subjektif, sebab tidak semua isu bisa tidak semua isu akan dipersepsikan sebagai isu darurat oleh setiap subjek, ya. Tentu ada perbedaan dari satu subjek ke subjek yang lain. Eh, em, tetapi bagi keamanan non-tradisional, kedaruratan, kebahayaan itu bukanlah sesuatu yang given, bukan sesuatu yang terberikan. Bagi keamanan tradisional itu sesuatu yang given. Ya, itu mudah bagi mereka melakukannya karena isu-isu keamanan dalam keamanan tradisional itu pasti melibatkan kekuatan bersenjata atau kekuatan militer. Berbeda dengan keamanan non-tradisional, tidak semua isu melibatkan kekuatan senjata. Suatu isu yang melibatkan kekuatan senjata atau kekuatan militer akan lebih mudah menjadi isu darurat, bukan? Bayangkan bila tidak ada unsur militer atau unsur kekuatan senjata di situ, maka kedaruratan itu adalah sesuatu yang dikonstruksikan.
Ya. Dan siapa yang mengkonstruksikan itu? Lebih dari satu subjek bisa terlibat. Tentu harus ada subjek yang lebih berkuasa dalam hal menentukan diskursus, menyetir wacana, kemudian membentuk perdebatan publik dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak 100% berkuasa, ada subjek-subjek lain. Nah, dinamika inilah yang kemudian diproblematisir di dalam keamanan tradisional. Mengapa suatu isu menjadi suatu kedaruratan dan tidak yang lain? Bergerak pada eh, subtopik yang berikutnya dalam dasar-dasar dari keamanan non-tradisional, kita perlu membicarakan pula dengan apa saja batasan-batasan keamanan non-tradisional itu. Keamanan non-tradisional adalah suatu pendekatan keamanan yang menginklusikan masyarakat dan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat masyarakat dalam pertimbangan keamanan nasional dan internasional. Jadi, eh, subjek bernama individu itu diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Keamanan bukan properti negara saja, ya. Itu yang menjadi eh, pemikiran dasar dari keamanan non-tradisional. Walaupun negara adalah penyedia keamanan yang utama, tetapi eh, isu-isu yang dibicarakan dalam keamanan non-tradisional tidak berkutat pada keamanan untuk negara saja. Bisa jadi negara menjadi sumber masalah, bukannya menjadi penyedia keamanan, justru menjadi penyebab tidak amanan. Disinilah isu apa namanya agenda keamanan non tradisional menekuninya. Nah, kemudian eh, keamanan non tradisional adalah pendekatan keamanan internasional yang sifatnya inklusif terhadap dimensi-dimensi keamanan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh negara. Keamanan non-tradisional dapat memasukkan di dalamnya pembahasan tentang kekuatan pemaksa atau kekuatan senjata lain yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok non-negara kepada aktor negara maupun non-negara lainnya. Sehingga dalam hal ini penggunaan kekuatan bersenjata bisa dibahas dalam keamanan non-tradisional ketika hal itu melibatkan aktor non-negara. Jadi ketika aktor non-negara menggunakan kekuatan senjata terhadap negara atau aktor non-negara lain, itu bisa menjadi pembahasan keamanan non-tradisional. Sebab di situ terlihat bagaimana negara justru menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi keamanan. Di situ negara bukan menjadi penyedia keamanan, tapi dia harus eh, menjadi eh, eh, ya harus bertanya kepada dirinya sendiri dan dia harus ditanyakan bagaimana kebijakannya selama ini sehingga muncul aktor-aktor non negara di dalam negaranya yang menggunakan kekuatan senjata dan mengakibatkan ketidakamanan bagi warga negara lain. Eh, Juga negara tentu perlu eh, mengevaluasi dan memperkuat diri dalam eh, menjaga keamanan publik. Sehingga isu-isu penggunaan kekuatan senjata oleh aktor non-negara menjadi bagian dari pembahasan yang saya masukkan dalam keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional juga mempertimbangkan kebahayaan yang bersumber dari manusia dan alam lingkungan. Isu-isu keamanan non-tradisional bisa diprediksi, tetapi penindakan atau respon terhadap isu tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya dan tata kelola yang baik. Isu-isu keamanan non tradisional juga berproliferasi atau menjadi majemuk ya, seiring dengan percepatan globalisasi. Ya, percepatan globalisasi merupakan salah satu driver atau salah satu pendorong dari berkembangnya isu-isu keamanan non tradisional.
Bisa dikatakan bahwa globalisasi membuat isu keamanan non-tradisional menjadi semakin banyak. Eh, Saat ini misalnya kita bisa memasukkan isu-isu baru dalam keamanan non-tradisional, misalnya penggunaan kecerdasan buatan atau isu-isu yang berkaitan dengan persoalan keantariksaan yang juga bisa eh, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan di saat yang sama negara bisa menjadi sumber ketidakamanan di dua sektor tersebut. Respon terhadap isu-isu keamanan non-tradisional masih mengutamakan kemampuan negara melakukan mobilisasi sumber daya nasional secara efektif. Tetapi tanpa melakukan kerjasama internasional atau regional, usaha nasional saja tidak akan efektif. Isu keamanan non-tradisional tidak selalu dapat diselesaikan secara final. Lebih penting dari solusi yang final adalah pembangunan ketahanan atau resilience. Resilience adalah kemampuan untuk menjaga aktivitas sehari-hari di tengah adanya kerawanan atau risiko, dan kemampuan masyarakat untuk pulih kembali normal setelah kerawanan atau risiko itu muncul sebagai suatu disrupsi sosial dan ekonomi. Keamanan non-tradisional adalah pendekatan keamanan yang menginklusikan masyarakat dan keselamatan, kesejahteraan, dan martabatnya ke dalam pertimbangan keamanan nasional. Dengan demikian, maka keamanan non-tradisional berkontras dengan keamanan tradisional dalam mengartikulasikan keberhasilan dalam kebijakan keamanan. Keberhasilan kebijakan keamanan negara dalam ukuran yang tradisional bersifat lebih kompetitif, mengutamakan keunggulan nasional, pemenuhan kepentingan keamanan nasional, yang bisa jadi kontraproduktif bagi keamanan nasional negara lain, dan bisa jadi kontraproduktif bagi keamanan masyarakat atau individu yang ada di dalam negara. Sebab ketika negara menjadi lebih kuat, belum tentu dia berpihak kepada masyarakat yang lemah. Eh, dan juga pertimbangan tentang kedaulatan negara itu adalah menjadi eh, titik fokus dari keamanan tradisional. Sementara keamanan non tradisional lebih protektif ketimbang kompetitif. Keamanan non tradisional mengutamakan kesiapan dan ketahanan negara dan masyarakat dalam menghadapi kerawanan. Dengan melihat definisi ini, saya mencoba membuat dikotomi isu-isu keamanan non-tradisional menjadi beberapa, yaitu isu-isu yang direspon lewat pencegahan atau isu-isu preventif, dan isu-isu kuratif. Isu-isu kuratif adalah manifestasi dari pembiaran terhadap isu-isu uh, preventif. Yang pertama adalah isu-isu koersif. Isu-isu koersif ini ditandai dengan penggunaan kekuatan bersenjata yang lebih memungkinkan. Dalam isu-isu koersif, ada chance yang lebih besar dari aktor-aktor yang terlibat untuk menggunakan kekuatan senjata. Penggunaan isu-isu koersif dalam keamanan non-tradisional juga lebih erat asosiasinya dengan survival atau keberadaan suatu negara. Negara lebih terancam keberadaannya dalam isu-isu yang koersif. Sebab dalam isu-isu koersif, sangat boleh jadi aktor yang terlibat dan dipandang secara umum sebagai aktor musuh, itu punya kekuatan koersif, kekuatan pemaksa terhadap pemerintah yang sedang berkuasa maupun terhadap masyarakat. Apa bentuk kekuatan pemaksanya? Tidak hanya berbentuk kekuatan senjata, tapi bisa juga kekuatan ekonomi, bisa juga kekuatan siber, bisa juga kekuatan eh, di laut, ya, kekuatan maritim, ya, kemampuan untuk mendisrupsi stabilitas maritim, kemampuan untuk mengendalikan perpindahan barang dan orang lintas batas, ya,
tanpa kendali dari negara. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi survival dari satu negara. Meskipun bisa saja negara itu tetap berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan dan kedaulatannya itu sudah tercederai oleh keberlangsungan aktor-aktor non-negara, ya, bisa jadi dengan keterlibatan aktor negara pula, ya, dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya kriminal dan profit seeking maupun sifat-sifat yang sifatnya politik. Nah, solusi-solusi untuk isu koersif itu biasanya lebih state centric atau lebih berpusat pada kemampuan negara untuk merespon. Dan karena sifatnya state centric, maka penguatan terhadap kemampuan ini bisa jadi menciptakan suatu kompetisi dengan negara lain, walaupun biasanya dalam keamanan non-tradisional, respon terhadap isu-isu keamanan non-tradisional biasanya lebih banyak memunculkan kerjasama daripada kompetisi. Dan karakter yang terakhir dari isu yang koersif itu adalah faktor ancaman atau pembawa dari ancamannya itu jelas. Biasanya isu-isu koersif itu ditandai oleh aktor-aktor kriminal atau aktor-aktor tidak berlegitimasi yang bisa dicari, bisa ditangkap, ya, bisa dipidana, bisa direhabilitasi, dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut misalnya cyber warfare atau cyber security yang saat ini semakin meningkat, ya, eskalasi dari ancamannya. Kemudian terorisme, kemudian pemberontakan atau separatisme, atau konflik komunal. Kemudian pembajakan di laut, sea piracy and armed robbery. Kemudian migrasi involunteer, penyelundupan manusia, ya, secara ilegal, human trafficking, perbudakan. Kemudian illegal fishing, ya, kemudian drug trafficking. Ini semua adalah isu-isu yang jelas ada orangnya, gitu. Ada pelakunya, bisa ditangkap, bisa diproses. Ya. Bedakan dengan isu-isu dari keamanan non-tradisional yang lebih non-koersif sifatnya. Misalnya lingkungan, kemudian energi, kemudian pangan dan air bersih, kemudian demografi, kemudian kondisi ekonomi atau tata kelola pemerintahan yang buruk. Isu-isu ini tidak punya faktor ancaman yang jelas, tapi tetap saja penting, bahkan lebih penting dari isu-isu yang sifatnya koersif. Karena apa? Karena mereka lebih fundamental bagi kehidupan masyarakat. Dan prioritas penanganannya seringkali membutuhkan perdebatan di dalam masyarakat. Apakah harus melakukan prioritas itu saat ini? Gitu ya. Isu-isu yang termasuk dalam isu non-koersif biasanya tidak disebut sebagai ancaman, tapi lebih banyak disebut sebagai kerawanan atau risiko. Apa bedanya ancaman dengan kerawanan? Ancaman adalah kebahayaan yang dibawa oleh suatu aktor tertentu, dan biasanya aktor itu jelas, gitu ya, dan kehadirannya dapat diukur dan biasanya bersifat lebih segera daripada kerawanan. Ya. Ancaman itu sudah hadir biasanya di depan mata, gitu ya, tidak lagi potensial. Jadi ancaman itu bisa dilihat dan diukur. Tapi ketika dia masih potensial, maka kita menyebutnya kerawanan.
ya. Kita menyebutnya kerawanan. Kebahayaan dari suatu kerawanan diukur dengan indikasi-indikasi. Misalnya climate change. Kerawanan climate change disebut dengan kerawanan karena kita punya indikasi-indikasi. Misalnya indikasi pemanasan global, meningkatnya suhu bumi, eh, lebih sering terjadinya extreme weather events atau peristiwa-peristiwa kecuacaan yang eh, ekstrim, ya, seperti apa namanya badai dan hujan deras, dan banjir atau longsor dan lain sebagainya. Nah, indikasi-indikasi ini lah yang membuat respon terhadap isu-isu yang non koersif lebih sulit daripada isu-isu koersif. Isu-isu non koersif itu lebih sulit direspon karena indikasi-indikasinya akan menimbulkan perdebatan publik. Apakah memang harus merespon sekarang, gitu, harus mengalokasikan sumber daya sekarang, sumber daya yang bisa digunakan uh, untuk kepentingan lain yang lebih urgent, gitu ya, dianggap lebih penting, gitu. Nah, sehingga itulah karakteristik dari isu-isu yang non koersif. Biasanya untuk merespon isu-isu non koersif dibutuhkan bantuan, ya, keikutsertaan tidak hanya negara tapi juga aktor-aktor non negara atau aktor swasta. Isu-isu yang non koersif, ya, seperti lingkungan, energi, pangan, dan air bersih eh, melibatkan aktor swasta yang cukup banyak dan bahkan eh, aktor swasta lebih mendominasi daripada aktor negara, ya, dalam penanganan isu-isu ini. Begitu juga sebenarnya dengan isu cyber atau kecerdasan buatan. Isu-isu ini lebih banyak didominasi oleh aktor swasta. Dan pada saat ini modal atau kekuatan modal itu lebih banyak dipegang oleh swasta daripada pemerintah. Nah, oleh karena itu sangat boleh jadi dibutuhkan keterlibatan aktor-aktor non negara. Nah, jadi isu-isu yang dikaji dalam agenda keamanan non tradisional itu tidaklah statis. Perkembangan zaman ditandai dengan inisiatif-inisiatif baru dari pemerintah maupun pihak swasta untuk menginklusikan aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia yang dapat menciptakan agenda baru dalam keamanan non tradisional. Misalnya baru-baru ini ada dua isu baru yang tadi sudah saya sebutkan memasukkan agenda keamanan internasional adalah problematika kehadiran kekuatan senjata di luar angkasa dan penerapan kecerdasan buatan. Kedua agenda itu belum ada, ya, di dalam banyak kurikulum keamanan non tradisional di dunia. Ini adalah sebagai suatu gambaran bahwa agenda keamanan non tradisional itu tidak statis. Setiap agenda keamanan non tradisional juga memiliki tantangan utama yang khas dalam memformulasikan solusi bagi ketidakamanan yang diderita individu, kelompok masyarakat, atau kolektivitas nasional. Misalnya kita mengambil isu kesehatan, kesehatan bisa menjadi isu yang penting dalam keamanan tradisional. Eh, Terdapat tantangan untuk merancang suatu kebijakan publik, ya, kesehatan yang tidak mengeksklusikan kelompok masyarakat tertentu atau memprioritaskan satu penyakit dan mengesampingkan penyakit yang lain. Juga tantangan dalam merancang kerjasama internasional yang mengantisipasi epidemi atau pandemi tertentu. Di sektor pangan, pengelolaan harga, panen, dan distribusi pangan menjadi prioritas dalam mengatasi kerawanan pangan. Di sektor air bersih, manajemen lintas batas negara diperlukan pada sumber-sumber air yang melintasi perbatasan. Negara-negara dengan kerentanan bencana perlu bekerja sama membangun tim tanggap darurat yang siap membantu dan merancang kehidupan yang mengatasi bencana alam. Dan banyak isu lain yang bisa kita bahas, tetapi setiap isu perlu kita kaji mengapa isu tersebut memiliki suatu kadar kedaruratan
yang membuat dia layak dibahas sebagai isu keamanan? Kedaruratannya apa? Ya. Dan apakah ada suatu konsensus antara khususnya antara negara dan masyarakat tentang pentingnya isu tersebut, ya. Konsensus bahwa isu tersebut adalah isu keamanan. Dari ragam isu yang ada di sini, mungkin Anda memikirkan isu-isu tertentu yang bisa menjadi bagian dari pembahasan keamanan non-tradisional. Apakah ada isu tertentu yang bisa Anda tambahkan? Namun isu-isu tertentu dalam kajian keamanan internasional tidak selalu dapat dibahas dalam keamanan non-tradisional. Misalnya strategi militer dalam pemenangan perang atau pembahasan terorisme dalam konteks pengiriman pasukan militer ke negara lain untuk kontra terorisme, karena isu-isu ini lebih cocok dibahas dalam kajian keamanan tradisional. Pembeda utama isu keamanan tradisional dan non-tradisional terletak pada aktor yang merespon isu keamanan, aktor yang menderita ketidakamanan, dan cara-cara isu keamanan direspon. Ada ragam isu keamanan non-tradisional yang kita bahas, sebenarnya dapat dibahas dengan kacamata keamanan tradisional juga. Jadi kacamata keamanan tradisional akan fokus pada keamanan negara, ya. Jadi ketika ditanya fokus keamanan tradisional itu keamanan untuk siapa? Ya, jawaban mereka adalah keamanan untuk negara. Sementara bagi keamanan non tradisional, ketika ditanya keamanan untuk siapa, maka jawabannya adalah lingkungan atau ekosistem. Satu. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat. Itu. Kemudian yang ketiga, individu. Dan yang keempat bisa jadi keberlanjutan dari penegakan hukum, pemeliharaan HAM dan pembangunan. Jadi jawaban dari keamanan non-tradisional untuk pertanyaan keamanan untuk siapa, objek apa yang diamankan, dan ancaman datang dari mana, itu tidak tunggal. Keamanan tradisional selalu punya jawaban tunggal. Keamanan non-tradisional tidak. Mereka tidak punya jawaban tunggal. Ya. Ketika ditanya keamanan untuk siapa, jawabannya bisa lingkungan, kelompok masyarakat, individu, dan yang paling fundamental adalah keberlanjutan dari pemeliharaan HAM, penegakan hukum, dan pembangunan. Kemudian objek apa yang diamankan? Bagi keamanan tradisional, objek itu adalah kedaulatan dan integritas teritorial. Bagi keamanan non-tradisional, jawabannya lebih pada identitas. Objek apa yang diamankan? Bisa jadi sustainability, ya, keberlanjutan kehidupan, keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan lingkungan untuk generasi-generasi berikutnya. Bisa jadi objek yang diamankan itu adalah moralitas, kualitas hidup, kohesi politik, distribusi kekayaan, tata kelola. Ya, itu bisa menjadi objek-objek keamanan yang dibahas dalam keamanan non-tradisional. Kemudian, ancaman atau kerawanan itu datang dari mana? Bagi keamanan tradisional, jawabannya jelas. Dari negara lain. Atau dari aktor-aktor non-negara. Sementara bagi keamanan non-tradisional, ancaman atau kerawanan datang dari mana? Menurut mereka berasal dari manusia sendiri. Lewat kerusakan lingkungan, perang, kelangkaan sumber daya. Manusia dan negara adalah juga bisa menjadi pembawa ancaman. Bisa jadi kelompok non-tradisional akan menjawab ancaman datang dari mana? Dari kelompok-kelompok migran atau kelompok-kelompok yang berbeda budayanya dengan budaya kita. Jadi ini biasanya muncul di negara-negara yang menerima refugees, asylum seekers, gitu ya, atau imigran-imigran yang kemudian dalam volume yang besar dan kemudian mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dan dalam proses adaptasi ini kemungkinan terjadi friksi antara kelompok yang sudah lebih dulu datang di situ dan kelompok migran yang baru. Dan tentunya jawaban terakhir,
ancaman keamanan bisa datang dari mana? Bisa datang dari negara itu sendiri. Itu adalah jawaban-jawaban dari non-tradisional. Nah, eh, isu keamanan non-tradisional juga memunculkan multi aktor ya, beragam aktor dalam respon. Ada aktor di level global ya, yang fokusnya pada PBB biasanya. PBB dipahami dan kemudian apa impact yang diciptakan oleh PBB dalam isu-isu keamanan non-tradisional. Ini bisa menjadi literatur yang tersendiri dalam keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional juga membahas aktor regional, organisasi regional, dalam rangka mempersiapkan diri dan dalam menangani keamanan non-tradisional. Kemudian aktor-aktor subnasional ya juga berperan dalam pengambilan keputusan, eh, baik baik sebagai penyintas dari ketidakamanan maupun sebagai suatu aktor yang ikut berperan memberikan solusi bagi keamanan non-tradisional. Nah, keberagaman aktor ini menjadi penting karena pada hakikatnya keamanan non-tradisional itu muncul dari globalisasi yang menghasilkan kesejahteraan, tapi juga bersaat yang sama beragam isu keamanan yang pada hakikatnya tidak mengenal batas-batas negara. Dalam pembahasan berikutnya, kita akan melihat beberapa lensa analisis dalam keamanan non-tradisional, termasuk human security, kemudian juga teori sekuritisasi. Dalam sesi ini, saya menyimpulkan bahwa keamanan non-tradisional merupakan subkajian dari keamanan internasional yang membahas kerawanan terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan individu maupun kedaulatan negara. Manifestasi isu keamanan non-tradisional adalah kerawanan dalam kehidupan masyarakat yang tanpa respon yang memadai dapat tumbuh menjadi ancaman yang nyata. Ketika risiko ancaman non-tradisional telah melebihi kapasitas lembaga sipil atau mengakibatkan instabilitas sosial dan politik, respon terpadu antar lembaga menjadi diperlukan dan juga respon terpadu ini juga dibutuhkan lintas batas negara. Isu non-tradisional bisa bersifat multidimensional, baik itu melibatkan keamanan, perdamaian, maupun keadilan. Dan di dalam isu keamanan non-tradisional, membangun resilience atau ketahanan ya untuk menjamin suatu kemampuan untuk bangkit ya, pulih ya setelah terjadi disrupsi keamanan atau disrupsi sosial itu bisa diwujudkan. Ya.